Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, hiduplah seorang dokter muda bernama Lestari. Namanya seindah parasnya, namun hatinya jauh lebih indah. Setiap hari, Lestari mendedikasikan dirinya untuk menyembuhkan, merawat, dan memberikan harapan bagi mereka yang datang ke klinik sederhana di pinggiran kota. Senyumnya adalah obat, sentuhannya adalah penenang, dan kata-katanya adalah pelipur lara bagi setiap pasien yang berhadapan dengan rasa sakit dan ketidakpastian. Dia percaya setiap kehidupan berharga, dan tugasnya adalah menjaga percik kehidupan itu tetap menyala. Suatu sore yang cerah, ketenangan kota tiba-tiba terkoyak oleh gemuruh mengerikan. Bumi berguncang hebat, gedung-gedung menjerit roboh, dan kepanikan massal melanda. Sebuah gempa bumi dahsyat telah menghantam. Tanpa ragu, Lestari segera mengenakan rompi medisnya, meraih tas P3K, dan berlari menuju pusat bencana, tempat kehancuran paling parah terjadi. Udara dipenuhi debu, tangisan, dan bau anyir darah. Pemandangan di depannya adalah neraka dunia. Lestari tidak membuang waktu. Dia bergerak cepat, menyusup di antara reruntuhan, memberikan pertolongan pertama kepada siapapun yang bisa dia jangkau. Luka-luka parah, patah tulang, syok, trauma, semuanya ditangani dengan cekatan dan penuh empati. Dia adalah secercah harapan di tengah kegelapan, sosok yang tak kenal lelah, tangannya tak berhenti menolong, suaranya tak berhenti menenangkan. Saat Lestari sedang berjongkok, berusaha menstabilkan seorang anak kecil yang tertimpa reruntuhan, langit tiba-tiba terbelah. Bukan lagi kilat atau guntur, melainkan sebuah cahaya kebiruan yang sangat terang melesat turun dari angkasa. Semua mata tertuju ke atas, menyaksikan fenomena asing yang mengerikan itu. Itu adalah meteor, atau setidaknya pecahan dari meteor besar yang melaju cepat menuju bumi. Cahaya meteor itu begitu intens, membakar retina. Lestari, yang instingnya hanya ingin melindungi, segera memeluk erat anak kecil di depannya, membalikkan badannya untuk menjadi perisai. Detik berikutnya, sebuah ledakan dahsyat mengguncang. Bukan ledakan fisik yang menghancurkan, melainkan gelombang energi murni dari cahaya meteor itu yang menyapu area tersebut. Lestari merasakan sengatan luar biasa, seperti ribuan volt listrik mengalir dalam tubuhnya. Namun, anehnya, itu tidak menyakitkan. Sebaliknya, ada kehangatan yang tak terlukiskan, mengisi setiap selnya, membakar habis rasa lelah yang telah menumpuk berjam-jam. Dia tidak ingat apa-apa setelah itu, hanya kegelapan yang menelan. Ketika Lestari terbangun, dia mendapati dirinya terbaring di tenda medis darurat, dikelilingi oleh rekan-rekan medis yang sama-sama kelelahan. Kepalanya berdenyut, namun tubuhnya terasa ringan, seolah baru saja mendapatkan istirahat penuh selama seminggu. Anehnya, luka lecet dan memar kecil di lengannya yang ia dapatkan saat menolong korban sudah menghilang tanpa bekas. "Kamu baik-baik saja, Lestari?" tanya seorang perawat, suaranya serak. "Kami khawatir sekali, kamu terkena gelombang cahaya itu paling dekat." Lestari mengangguk pelan, mencoba memahami apa yang terjadi. Dia melihat sekeliling dan matanya tertuju pada seorang kakek tua yang terbaring lemah di ranjang sebelahnya, batuk-batuk dengan suara parau, dadanya terpasang selang oksigen. Tanpa sadar, Lestari mengulurkan tangannya. Sebuah cahaya lembut, kekuningan, tiba-tiba memancar dari telapak tangannya, menyelimuti tubuh kakek itu. Dia terkejut, menarik tangannya cepat-cepat. Namun, kakek itu berhenti batuk. Napasnya menjadi teratur dan wajahnya yang pucat berangsur-angsur memerah. Perawat yang melihat itu terdiam, matanya membelalak. Apa yang barusan terjadi? Lestari sendiri tidak tahu, rasa takut dan kebingungan bercampur aduk. Dia mencoba lagi, kali ini pada luka sayatan kecil di jarinya sendiri. Dengan fokus, dia merasakan energi yang sama mengalir. Cahaya itu kembali muncul, dan luka sayatan itu menutup dalam hitungan detik, tanpa bekas. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan mimpi, ini bukan ilusi. Selama beberapa hari berikutnya, Lestari menyembunyikan kemampuannya.
Dia menguji batas kekuatannya secara diam-diam. Sentuhannya bisa menyembuhkan luka, meredakan demam, bahkan mempercepat pemulihan patah tulang. Ketika dia memusatkan pikirannya, cahaya suci yang hangat akan memancar dari telapak tangannya, menerangi kegelapan dan membawa rasa damai. Dia juga menemukan bahwa jika dia merasa terancam atau ingin melindungi seseorang, sebuah perisai energi tak kasat mata akan muncul di sekelilingnya, menangkis bahaya. Kekuatan ini adalah anugerah, tapi juga beban. Bagaimana dia bisa menjelaskan ini? Akankah orang-orang takut padanya? Akankah dianggap aneh? Lestari adalah seorang dokter, seorang ilmuwan. Dia percaya pada logika, pada metode. Tapi ini di luar akal sehat. Dia bergulat dengan identitas barunya, dengan takdir yang tiba-tiba menimpanya. Namun, panggilan untuk menolong tidak bisa dia abaikan. Di daerah bencana, kebutuhan akan bantuan sangat besar. Banyak korban yang terlalu parah untuk diselamatkan dengan metode medis biasa. Banyak yang kehilangan harapan. Lestari mulai bertindak. Pada awalnya, dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Sebuah tenda medis yang gelap tiba-tiba dipenuhi cahaya lembut, dan pasien di dalamnya ditemukan pulih secara misterius. Seorang anak yang terjebak di bawah reruntuhan dan hampir kehabisan napas, tiba-tiba terlindungi oleh perisai tak terlihat, memberinya waktu untuk diselamatkan. Desas-desus mulai menyebar di antara para penyintas. Mereka berbicara tentang malaikat cahaya yang muncul di saat-saat paling putus asa, tentang penyembuh misterius yang membawa keajaiban. Lestari cahaya, demikianlah mereka menyebutnya, seolah-olah namanya sudah terukir di benak mereka. Suatu malam, ketika badai susulan melanda, mengancam untuk meruntuhkan tenda-tenda pengungsian dan menyebabkan kepanikan baru, Lestari tidak bisa lagi bersembunyi. Dia melihat ketakutan di mata orang-orang, keputusasaan yang lebih berbahaya daripada badai itu sendiri. Dia melangkah maju. Dengan kedua tangannya terangkat, cahaya suci yang lebih terang dari sebelumnya memancar darinya, membentuk kubah pelindung di atas seluruh kampung pengungsian. Angin menderu, hujan deras mengguyur, tetapi di bawah kubah cahaya Lestari, semua orang aman, kering dan merasakan kehangatan yang menenangkan. Sejak saat itu, Lestari Cahya tidak lagi bersembunyi. Dia menyadari bahwa kekuatannya adalah untuk kebaikan, untuk mengembalikan harapan yang hilang. Dia tidak hanya menyembuhkan luka fisik, tetapi juga luka batin. Dia menjadi simbol. Tidak lama kemudian, ancaman baru muncul, lebih gelap dan lebih licik dari sekadar bencana alam. Sebuah wabah keputusasaan mulai menyebar. Bukan penyakit fisik, melainkan energi negatif yang mengakar dari trauma massal pasca bencana. Orang-orang yang selamat mulai kehilangan semangat hidup, jatuh dalam depresi mendalam, bahkan menolak pengobatan. Tingkat bunuh diri meningkat, dan masyarakat yang tadinya berusaha bangkit, kini terancam runtuh dari dalam. Ada bisikan tentang seorang sosok bayangan yang bergerak di antara para korban, memperparah rasa takut dan keputusasaan mereka, seolah memakan energi negatif itu. Lestari Cahya tahu ini adalah pertarungan yang tidak bisa dia menangkan hanya dengan pisau bedah atau obat-obatan. Ini adalah pertarungan jiwa. Dia melacak sumber energi negatif itu ke sebuah bangunan tua yang roboh, tempat banyak nyawa melayang saat gempa. Di sana, dia menemukan bayangan pekat berdenyut dengan energi gelap mencoba merasuki seorang wanita muda yang sedang meratapi keluarganya yang hilang. "Cukup!" seru Lestari. Cahaya suci memancar kuat dari tubuhnya, menerangi setiap sudut ruangan, mengusir kegelapan. Bayangan itu mendesis, mundur, tidak tahan dengan cahaya murni Lestari. Pertarungan pun dimulai. Bayangan itu menyerang dengan ilusi-ilusi mengerikan, memutarbalikkan ingatan pahit para korban, mencoba menjebak Lestari dalam keputusasaan yang sama.
Ia memunculkan gambar-gambar kegagalan Lestari sebagai dokter, pasien-pasien yang tidak bisa dia selamatkan, kesalahan-kesalahan masa lalu. Namun, Lestari Cahya berdiri teguh. Dia memejamkan mata, memusatkan pikirannya pada semua kehidupan yang telah dia selamatkan, pada semua harapan yang telah dia berikan. "Aku adalah Lestari Cahya," katanya, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. "Aku adalah penyembuh, aku adalah pelindung, dan aku tidak akan membiarkan kegelapanmu mencuri harapan dari mereka yang sudah sangat menderita." Dia membuka matanya. Cahaya yang memancar darinya tidak lagi hanya kuning lembut, melainkan putih keperakan, menusuk namun menenangkan. Itu adalah cahaya yang tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga membersihkan. Dia mengulurkan tangannya, dan gelombang cahaya suci menghantam bayangan itu, membakarnya, mengubahnya menjadi abu. Setelah itu, Lestari Cahya tidak hanya menyembuhkan fisik, tetapi juga jiwa. Dia berjalan di antara para penyintas, menyentuh mereka, memancarkan kehangatan dan ketenangan. Luka batin yang menganga perlahan menutup, keputusasaan sirna, digantikan oleh percikan harapan yang kembali menyala. Orang-orang mulai tersenyum lagi, mulai bekerja sama untuk membangun kembali. Mereka melihat Lestari Cahya bukan hanya sebagai pahlawan, tetapi sebagai simbol bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam, cahaya akan selalu menemukan jalannya. Dokter Lestari tetaplah seorang dokter, melayani di klinik yang kini telah dibangun kembali. Namun, ketika langit memanggil, ketika keputusasaan mengancam, atau ketika kegelapan mencoba merenggut harapan, dia akan muncul sebagai Lestari Cahya, pahlawan dengan kekuatan penyembuhan, cahaya suci, dan perlindungan, menjaga agar percik kehidupan dan harapan di hati setiap manusia tidak akan pernah padam.